Innal hamdalillah ala sawabiqi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Kartono bersama seluruh anggota keluarga, Bapak Bupati yang diwakili oleh dari Kapolres, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, juga yang di bawahnya dari Koramil, dari Polres, Pak Camat, dan Kepala Desa Serbajadi, Sarwojadi, ya, kan artinya serba jadi, Mas Budi, ya. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara bersama segenap anggota, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Pejawaran, dan rombongan kami Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Gunawan Budiarto. Kalau tadi kita nyanyi Sang Surya, penciptanya Pak Jarnawi Hadikusumo, beliau ini putranya, salah satu putranya, tapi tidak bisa bikin lagu. Ketua Lajis, Ketua LPM, dan semua rombongan yang hadir bersama kami, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, warga masyarakat yang hadir di acara Syiar Muktamar di tempat ini, termasuk anak-anakku sekalian dari Tapak Suci, HW, Kokam, dan anak-anakku sekalian dari Pondok Pesantren Istana Quran dan Madrasah Sanawiyah Pejawaran, serta seluruh anak didik dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, serta hadirin para undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama rombongan bisa hadir di Istana Quran yang tadi sebelum ini sudah sampai ke dusun Telodas yang ada di seberang sana untuk peresmian masjid yang dibangun oleh warga setempat di samping UMY senilai 4 miliar. Dan pada kesempatan ini, setelah kita memperoleh amal jariah dari keluarga Bapak Haji Kartono, kita akan meresmikan Masjid Bani Haji Kartono yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua PDM dan Prof. Gunawan. Karena itu atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah saya menyampaikan, pertama, terima kasih kepada keluarga Haji Kartono atas segala infak sedekah jariyahnya, juga kepada keluarga besar persyarikatan yang telah beramal jariah lewat berbagai bentuk. Insya Allah semuanya akan dicatat Allah menjadi amal jariah yang bersambung setelah kita wafat. Dalam hadis Nabi bersabda, idama tabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin
jika anak cucu Adam meninggal, itu terputus seluruh amalnya kecuali 3. 1. Shadaqatin zariyatin, yakni amal jariyah yang kita berikan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan kemaslahatan umum, yang semuanya menjadi tijarah kita dengan Allah, besar maupun kecil. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Para guru, para dosen, ustadz, ustadzah, dan kita semua yang hadir, ketika kita terus berbagi ilmu, maka itu kategorinya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jangan cemas, kita hadir semua, termasuk ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya, yang duduk dengan membawa karpet sendiri, ya. Itu ada karpet merah, ada karpet orange, itu, hijau. Itu semua kita akan memperoleh pahala, karena dalam kesaksian Nabi, man ada fi talabil ilmi fahuwa sa'irun fi sabilillah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Bahkan kalau dia meninggal, dia syahid. Tapi ya jangan minta meninggal. Diminta atau tidak meninggal itu urusan Allah. Nah, artinya bahwa kita ini semua sedang jihad fisabilillah untuk mencari ilmu dan beramal ibadah. Nah, yang ketiga, awaladin salih yad'ullah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ada banyak ini anak-anak belia, tadi saya lewat, anak-anak tapak suci, juga anak-anak SD, ada TK juga. Itu generasi yang akan membawa bangsa umat ini ke depan, lebih maju, lebih baik, tentu saja lebih berkeadaban. Tetapi bagi orang tuanya, dia akan menjadi salah satu tiket kita masuk surga. Maka dengan mendirikan istana Quran, masjid, sekolah, dan seluruh yang kita lakukan, itu sebenarnya juga punya nilai amal jariyah, nilai ilmu, dan nilai edukasi atau tarbiyah. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah itu selalu tergerak untuk beramal soleh, selalu tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau ukurannya itu ukuran yang khariqul adat. Khariqul adat itu di luar kelaziman. Hari ini kita sebenarnya kan khusus untuk Pejawaran, tapi ternyata datang dari Pekalongan, gitu kan, supporter itu. Terus dari Banjarnegara di kecamatan lain, dari tadi mana? Kebumen ingin diakui juga, Kebumen, Purbalingga, mana Purbalingga? Purbalingga, ada dari Wonosobo, gitu ya. Cilacap, bahkan ada dari Bekasi ini. Selain rombongan Pak Kartono, ini ada Bekasi ini, Bekasi nekat, gitu ya. Juga datang ke sini itu dengan seragamnya. Dan semuanya itu kenapa selalu seperti itu? Itu karena memang ada di dalam jiwa orang Muhammadiyah itu jiwa untuk selalu beramal yang membawa pada kemajuan. Itulah yang kita sebut dengan amal berkemajuan. Nah, kenapa amal berkemajuan? Coba Bapak Ibu sekalian,
saya ingin kilas balik sedikit untuk jadi penguat kita. Kiai Dahlan, Nyai Walidah Dahlan, ketika mendirikan Muhammadiyah, mendirikan Aisyah, saat itu kan sedang terjajah. Bahkan beliau itu tidak punya apa-apa, bikin sekolah. Bikin sekolah ditentang oleh masyarakat karena aneh. Bikin sekolah modern yang biasanya dulu kan dengan sistem pondok pesantren. Bikin sekolah modern ditentang. Meluruskan arah kiblat ditentang juga. Kalau sekarang insya Allah tidak. Ini ada Pak Kepala Kantor Urusan Agama. Sekarang kiblat itu bahkan disertifikasi oleh Kementerian Agama. Nah itu kan. Maka Menteri Agama pertama di Indonesia itu kan dari Muhammadiyah. Nah kemudian apa? Bikin masjid kecil dirobohkan. Kiai Dahlan tidak mutung, bikin lagi masjid itu. Apalagi surat Al-Ma'un itu yang 7 ayat itu diterjemahkan untuk menjadi rumah sakit, panti asuhan, pelayanan sosial, gerakan Lajis. Semuanya yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu sesuatu yang tidak lazim saat itu. Bahkan mendirikan Aisyah ketika saat itu perempuan dianggap hanya urusan domestik. Urusan domestik itu urusan dapur, urusan lembur, urusan pokoknya yang urusan-urusan internal. Tetapi Kiai Dahlan, Walidah Dahlan, kemudian menyuruh orang atau perempuan untuk sekolah, nyuruh perempuan untuk jadi dokter, nyuruh perempuan untuk aktif berdakwah. Lahirlah Aisyah. Bahkan Aisyah yang ikut memelopori Kongres Perempuan pertama bersama komponen perempuan yang lain, padahal saat itu banyak penentangan. Nah, itulah spirit Islam yang membawa pada kemajuan. Nah, ini harus terus kita rawat dan hidup sampai ke bawah. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pengalaman ke banyak pelosok. Tadi saya haru betul ketika datang ke ranting tertua. Katanya tadi menurut Pak Mudatsir, tokoh setempat, itu lahir tahun 56. Ranting Teodas itu susah nyebutnya. Saya haru, kenapa? Kata saudara-saudara kita di sana, sejak dulu ingin ada ketua umum PP Muhammadiyah yang hadir, dan alhamdulillah hari ini hadir. Padahal bagi kami di PP Muhammadiyah justru harunya adalah di tempat-tempat terjauh kok Muhammadiyah hadir, hidup, dan bisa bikin masjid 4 miliar. Kan tidak masuk dalam rasionalitas kita. Saya pergi ke pelosok terjauh di Papua. Ada satu kawasan namanya Pulau Terpisah, Pulau Arar. Itu kalau ke sana itu nggak bisa jalan kaki, Pak, karena laut. Nah, itu harus pakai perahu tradisional. Penduduk setempat kesulitan kalau mau sekolah anaknya. Dia harus naik perahu tradisional ke kota Sorong atau ke Kabupaten Sorong. Tapi Aisyah mendirikan TK Aba di sana. Saya datang bersama Bu Nur, ketua PP Aisyah. Boleh kalau saya berdua. Nah, kemudian Muhammadiyah bikin apa? SMP, Muhammadiyah bikin SMK. Satu-satunya sekolah negeri yang ada di situ adalah SD Impres, warisan Orde Baru. Artinya reformasi belum bangun di situ. Tetapi Muhammadiyah membangun. Contoh ini banyak sekali
ketika saya datang ke pelosok-pelosok terjauh bahwa Muhammadiyah hadir bahkan ketika negara belum hadir. Artinya apa? Semangat kemajuan itu selalu hidup, tumbuh dalam jiwa Muhammadiyah. Dan itu lahir dari penghayatan ayat di mana Muhammadiyah berdiri, yakni surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Jangan lupa 104 dan 110. 104 itu wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang Muhammadiyah memahaminya begini. Pertama, kita ini jadi orang Islam jangan jadi orang Islam biasa, tapi harus menjadi orang Islam yang punya kelebihan. Maka di situ kan fi'il amrnya itu wal takum ailitakunu ummah. Ummah siapa? La yaliku wa la yalzamu likulli ahadim minal ummah kal zahil. Yakni umat yang terbaik, umat yang terpilih, umat yang punya kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, kelebihan perjuangan. Yang dengan kelebihan ini kita bisa apa? Yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak mungkin kita bisa yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, berdakwah kepada banyak orang kalau kita sendiri belum punya apa-apa. Kata pepatah Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Pak Haji Kartono, sebagaimana pada umumnya keluarga-keluarga Muhammadiyah sejak Kiai Dahlan sampai sekarang, beliau bisa beramal jariah karena punya harta kekayaan yang ditijarahkan dengan Allah. Bapak Ibu dengan ilmu bisa berbagi ilmu, semuanya seperti itu. Nah, maka orang Muhammadiyah agar bisa berdakwah terus berusaha meningkatkan diri. Tujuannya apa? Wa ulaika humul muflihun. Agar kita itu meraih kemenangan, meraih kebahagiaan. Coba dengan memberi apa saja tadi, ilmu, sedekah, jariah, kita ini bahagia. Kita ini bahagia. Maka saya yakin di kala hujan, di kala deras atau di kala panas, itu orang Muhammadiyah terus bergerak seperti ini. Karena semangat dakwahnya adalah semangat dakwah yang berjiwa tauhid tetapi membawa kemajuan itu. Nah, kita ingin apa? Muhammadiyah ini ingin membangun khairu ummah. Nah, ini ayat yang kedua yang selalu diajarkan Kiai Dahlan. Ini jarang disampaikan oleh para tokoh Muhammadiyah. Saya tahu sejarahnya karena saya belajar. Bahwa Kiai Dahlan selalu mengajarkan juga ayat ini. Bahkan menurut Kiai Suja, inilah yang paling sering diajarkan Kiai Dahlan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir. Poin pertamanya saja yang saya ambil. Kalian harus menjadi umat yang terbaik dan menciptakan umat terbaik. Umat yang terbaik itu apa? Nah, Ibnu Katsir merujuk pada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang memberi manfaat pada orang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak punya harta, dengan ilmu bisa berbagi, memberi sesuatu pada orang lain, bermanfaat. Bahkan di saat ada jalan yang rusak kita perbaiki, ada duri di jalan kita sing-singkan, itu termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan sebaliknya. Hidup sudah tidak punya apa-apa, berbuat onar di sekitar. Atau punya ilmu, tapi ilmunya jadi bikin onar. Ilmu dipakai untuk korupsi. Nah, itu bikin onar negara, bikin rusak negara kan gitu.
Ilmunya tidak bermanfaat itu, atau punya kemampuan fisik dipakai untuk kekerasan yang tidak bermanfaat. Beda dengan tapak suci untuk membela orang dan membela diri, bikin kekerasan, bikin teror dan segala macam hal yang merusak kehidupan sesama. Nah,